Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya mohon bantuan doa dari saudara-saudara agar supaya Mbah Afia ini mana? Mbah Afia. Mbah Afia Keleng apa Demak apa? Sayung Demak. Oh, Sayung. Sayung Demak. Mbak Afia Sayung Demak bukan ikut wilayah Jepara lagi, sudah ikut wilayah Demak, Kabupaten Demak. Jadi alhamdulillah ini yang kedua Mbak ya, saya syuting yang kedua ya. Ini yang kemarin punya kena serangan stroke, untuk berjalan saja susah. Ini masih golongan stroke ringan, masih bisa jalan tapi hanya beberapa meter saja. Alhamdulillah dengan bantuan doa saudara-saudara, Mbah Afia ini sudah bisa berjalan, sudah jauh, sudah muter-muter di parkiran Mbak ya. Sudah berapa kali Mbak di parkiran, putar berapa kali? Pun kiat. Sudah kuat, sudah berkali-kali ya. Sudah berkali-kali sudah kuat ya. Alhamdulillah saudara, doa saudara-saudara dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Afia ini saya terapi secara syariatnya, saya semprot dengan minyak matahari juga. Yang paling utama adalah bantuan doa dari saudara-saudara. Jadi saya ini tidak ada apa-apa. Pada hakikatnya sembuh itu memang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu datangnya juga dari Allah, sembuhnya juga dari Allah. Hanya saja ada penyebab dan penyebabnya. Tapi tidak usah khawatir, kuludain dawaun, setiap penyakit mesti ada obatnya. Mudah-mudahan obat Mbah Afia ini diberikan oleh Allah di tempat ini. Mudah-mudahan nanti 1-2 hari ini nanti sudah bisa pulang dengan pulih kembali. Ini yang dirasakan tinggal apanya Mbak Afia? Yang ini tinggal kayak kesemutan saja. Pun penak Pak, tapi kados biangkat gengging. Oh gitu. Ini sudah enakan, sudah rasanya sudah enak. Hanya saja masih ada kesemutan. Jadi alhamdulillah Bu Afia ini dari Sayung Demak ini cepat diberi kesembuhan oleh Allah, dan Mbak Afia harus bersyukur kepada Allah. Rasa syukurnya apa? Ya ditingkatkan ibadahnya. Itu Mbak ya. Ini saya terapi baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang penting gini Mbak, stroke itu beban berat ya, beban pikiran yang berat itu diletakkan di selehno. Jangan pikiran terus berdenteng terus, itu ada antaranya penyebab penyakit stroke adalah otak ini terlalu berat untuk nanggung pikiran. Jadi pikirannya terlalu berat sehingga terjadi gangguan. Pertama ya mestinya ya darah tinggi, karena detak jantung terlalu cepat jadi darah yang mengalir ke otak ini, dan otak ini kan sarafnya kan kecil, lembut kecil-kecil. Jadi kalau gangguan ya jantung ini terlalu cepat jadi sampai tidak kuat madai, tidak kuat menapung. Makanya stroke itu banyak juga yang terjadi pecah pembuluh darah otak, sehingga terjadilah penggumpalan darah di dalam otak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini saraf otak sini Mbak. Saraf otak ini kan kemarin sakit, ini sudah lurus berarti sudah tidak sakit lagi. Ini artinya
Mbak Afia ini sudah bisa wis iso nyelehno pikirane, sudah bisa meletakkan atau meletakkan beban-beban pikiran. Terus bagaimana Pak Ustadz atau Pak Kiai? Wong orang kok tidak boleh mikir. Boleh mikir itu boleh, pasti boleh. Tapi hanya sekedar mikir saja, jangan dipikir yang berat-berat. Untuk dinetralkan saja. Yang paling pas untuk menetralkan itu semua ya kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikembalikan kepada Allah, semuanya akan ringan. Tidak ada beban pikiran yang sangat berat, tidak ada. Jadi semuanya ringan menjadi ringan. Contohnya seperti ini. Contohnya saya kasih contoh Mbak. Ya nanti kalau pas pulang anak-anak terjadi masalah, maka berilah contoh ini. Ada 2 orang. Ini bebannya sama, beban peristiwanya sama. Ada 2 orang yang A punya anak 1, yang B punya anak 1. Nah, anak tadi mungkin boncengan sepeda motor, lalu ada kecelakaan, dua-duanya meninggal. Terus yang satu berpikir bagaimana ini saya anak satu-satunya, terus saya nanti terus ikut siapa nanti, terus hidup saya bagaimana, kan begitu ya. Terus dipikir terus, maka terjadilah penyakit jantung. Atau kalau tidak penyakit jantung, termasuk diantaranya penyebab penyakit tersebut. Kalau ini dimikirin kok Pak, betul kalau ini kecelakaan. Ya, ini kebetulan putunya kecelakaan, cucunya kecelakaan. Konten tahun ini sakit melampai kok tas helm. Ya begitu. Ini penyebabnya diantaranya cucunya kecelakaan, dipikir terus, maka terjadilah penyumbatan. Ya Allah, saya kok melakukan salah. Lama-lama tidak bisa jalan karena ini penyumbatan saraf. Nah, begitu. Maka terjadilah penyakit stroke ini. Itu terus yang satu lagi, contohnya tadi kan 2. Yang satu ya seperti dipikir termasuk kehilangan putu ya, kehilangan cucu. Dipikir terus, maka terjadilah penyakit ini, stroke ini. Stroke yang 2 itu jarang sekali, biasanya penyumbatnya itu 1, kalau tidak kiri kanan. Ada juga yang 2 tapi jarang sekali. Tapi rata-rata kalau yang kiri yang satu saja, yang kiri saraf kiri, saraf motorik kiri tersumbat, yang kanan yang lumpuh. Apabila yang kanan yang tersumbat, maka yang kiri yang lumpuh. Ini namanya saraf silang. Nah, saraf medula itu silang seperti ini, dari sini. Di sini. Nah, ini namanya yang sebelah sini, ini saraf motorik. Saraf motorik itu saraf penggerak organ tubuh. Nah, yang sensorik itu saraf untuk memori, untuk berpikir, untuk menyimpan, kita melihat ya apa atau kita simpan di situ di saraf sensorik. Saraf sensorik. Kita melihat, kita mendengar itu kita simpan dalam otak, itu namanya saraf sensorik. Kalau untuk menggerakkan, tanganku mau saya gerakkan, ini namanya saraf motorik untuk penggerak ini. Rasa pikir mak kemari-mari. Penyakit. Nah, kalau kata ya sekarang itu nih Iya, tadi ya contoh tadi yang satu anaknya meninggal dipikir terus ya. Yang satu lagi enggak. Ya Allah, anak ini yang satu yang ada orang satu anaknya yang A dipikir seperti itu. Terus yang B sama-sama meninggal anaknya, tapi dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, anak ini adalah titipanmu. Engkau ambil ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Apalagi anak saya. Saya saja mati aja saya tidak tahu. Itu semua kehendak-Mu ya Allah. Saya serahkan mati dan hidup saya serahkan kepadamu ya Allah. Kan begitu sudah hilang semua. Kalau kita balik, terus saya nanti bagaimana, yang merawat saya bagaimana, kan begitu. Nanti ya terjadilah penyakit jantung atau penyakit penyakit stroke. Saya pernah punya pasien ini dari dekat rumah sakit Kartini.
Itu namanya Didi, anaknya kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu menderita penyakit liver atau hepatitis, terus punya penyakit gula. Ini perutnya sudah membuncit. Saya itu heran, loh anak segini sudah punya penyakit ya jantung, hepatitis atau liver ya, dan juga kencing manis. Terus saya tanya sama yang mengantar itu masih Pak Leknya, pamannya. Ini yang ngantar ini Bapak ini ayahnya. Bukan Pak Yai. Anak ini kasihan sekali. Ayah ibunya ini bercerai. Terus setelah cerai, ibunya pergi merantau ke Malaysia. Nah, begitu. Terus anaknya ini sakit. Itu sakit yang seperti itu. Itu kalau ini sudah 5 tahun mungkin dari sekarang. Akhirnya yang bisa dihubungi siapa? Ayahnya atau ibunya? Ayahnya Pak Yai entah kemana saya juga tidak tahu. Tapi kalau ibunya ini pergi ke Malaysia merantau. Tolong saya diteleponkan ibunya. Nah, terus saya dihubungkan sama ibunya langsung ke Malaysia. Saya gertak ibunya. Saya bilang begini, Dok, kalau ingin anakmu selamat, dalam arti kalau ingin anakmu ini masih hidup, bisa hidup, udah pulanglah. Pulanglah hanya sementara saja. Nanti kalau sudah sembuh, kembali. Alhamdulillah 1 minggu sudah kembali ke Indonesia sini. Sembuh anaknya. Mungkin 2 minggu terus sembuh. Anaknya itu sembuh total. Nah, intinya penyakit beban pikiran. Padahal anak loh ya, bukan orang tua. Nah, itu bisa menjadi penyakitnya seperti itu. Kena diabetes, kena hepatitis atau liver, dan juga kena jantung. Begitu. Ini saya terapi yang sini ya. Jadi intinya penyakit stroke ini ya, jenengan Mbah ini semakin bisa meletakkan beban pikiran, diselehno pikirane, insya Allah penyakit stroke sembuh. Ini dikasih sedikit ya, sudah bisa jalan ke sana kemari, muter-muter di parkiran, tempat parkir itu sudah bisa. Ini saudara-saudara, pasien-pasien ini kalau penyakit stroke atau jantung, itu saya kalau sudah mulai sembuh, saya suruh berjalan di tempat parkiran. Di belakang sana ada tempat parkir di pengobatan saya ini. Kalau orang-orang bawa mobil, kalau motor cukup di depan sini, tapi kalau bawa mobil, sana kan 20 mobil aja masih muat itu. 30 mobil bisa muat, bahkan lebih. Itu kalau pas ini ada pengajian, waktu rutinan Selasa Kliwon itu kan mobil banyak di sana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti kalau sembuh, ibadahnya ditambahi Mbak ya, sregep ibadah. Insya Allah. Orang yang sudah tua mau kemana lagi sih? Ya. Yang kita semua mau ya tua ada apa-apa yang penting sehat kan gitu. Semua orang pasti tua, tapi jangan tua yang lumpuh. Jadi tua yang sehat, beribadah masih kuat, begini kuat. Ada kata memang sudah ajalnya dipanggil oleh Allah dengan mudah. Jangan sakit-sakit terlalu lama-lama dan juga terjadi kelumpuhan. Jangan sekali-kali seperti itu.
dan dipanggil oleh Allah dengan husnul khatimah. Jadi nak sehat niku ibadah tanpa kia Pak. Nak apa ambruk yang ibadah. Kalau sehat, kata Mbah ini ibadah ndak malas. Ini saya semprot dengan minyak matahari. Minyak matahari ini memang saya rancang memang untuk saraf. Nah, ini saudara, kalau penyakit itu sudah sembuh, ini tidak terasa sakit, tinggal hangat saja Mbak ya, tidak panas, hanya hangat. Matanya merem. Ini yang kemarin Mbak Afia ini matanya merah dan juga sipit, mungkin terpengaruh dengan stroke. Tapi alhamdulillah matanya ini sudah saya semprot dengan ini. Tapi kalau seperti ini semprot luar, bukan mata melek disemprot. Tapi saya suruh merem, saya semprot saraf-saraf luarnya. Alhamdulillah Mbak Afia ini sudah tidak berat lagi matanya, sudah tidak merah lagi dan sudah ringan Mbak ya. Begitu saudara-saudara, saya sangat terima kasih atas bantuan doa dari saudara-saudara. Alhamdulillah Mbak Afia ini diberi kesembuhan oleh Allah dengan cepat. Begitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.